Hai Sobat Revim, balik lagi bareng gue, Vira, di Revim, review film. Nah Sobat Revim, kali ini kita akan mereview film Lucy, yaitu film Hollywood dari tahun 2014. Film ini menceritakan tentang ilmu pengetahuan, di mana lebih banyak menceritakan tentang kapasitas otak manusia. Eh, Sebelum kita memulai review, jangan lupa Sobat Revim untuk subscribe YouTube channel kita. Lalu jangan lupa juga di like video kita dan share ke teman-teman Sobat Revim biar kita lebih bersemangat untuk review filmnya. Nah, sebelum itu kita kenalin dulu. Kali ini seperti biasa ada Kang Mas. Hai Kang Mas. Oi, Oke, lalu ada Mbak Syap. Hai. Nah, gimana nih setelah kalian nonton film Lucy ini? Menurut Mbak Syap sama Kang Mas filmnya gimana? Coba dari Kang Mas dulu deh. Ya kalau menurut saya pribadi sih bagus sih film ini. Nah, dia kan bahas saintisnya, sains. Ya, saya sih baru nonton film barat yang ada ilmunya sih baru ini sih. Belum terbahas soal sains, biologis. Terus ada menyinggung kepribadian juga. Keren-keren sih kan. 2014 juga lagi ya. Udah lumayan lama juga itu dirilisnya. 6 tahun ya. Iya. Oke. Tapi masih enak juga sih buat ditonton. Buat dinikmatin gitu kan. Oke, kalau menurut Mbak Sabrina gimana, Pak? Ini kalau nggak salah itu dia sutradaranya sama kayak film Transporter ya. Iya nggak sih? Kayaknya Luc Besson itu. Nah, dia itu kan film ini kan kayak nggak tahu ya antara dia menggabungkan antara action. Yang jelas sih intinya saintis. Perkembangan dari si manusia ini. Jadi ada seorang profesor yang mengungkapkan teori. Jadi teori-teori yang dikemukakan sama sesepuh dulu, macam teori Darwin, teori Isaac Newton, semuanya itu dipakai di situ. Dan mereka dulu yang dianggap gila dan dianggap itu tuh sebenarnya benar gitu loh. Jadi kalau seorang manusia yang menggunakan otaknya, jangankan 25% ya, 20% aja itu tuh udah kayak bisa baca pikiran orang gitu. Jadi di luar capacity dari otak si manusia itu. Jadi film ini tuh keren, dia tuh antara menyindir si manusia yang merasa Tuhan, dia kan endingnya bisa ngapa-ngapain tuh, bisa ngelihat tanpa, wah intinya dia sendiri yang bisa mengendalikan seluruh molekul-molekul zat-zat atom di dirinya, dan menggambarkan si manusia yang semakin kesini semakin merasa seperti Tuhan atau semakin ambisius kayak gitu-gitu. Dan kayak antara film action dan kayak banyak ilmunya juga sih, bener kata Kang Mas, banyak yang bisa dipetik di film ini. Iya, iya. Oke. Nah, tadi kan Mbak Sap bilang sutradaranya itu Luc Besson ya, namanya. Nah, dan dia itu filmnya cukup banyak sih, banyak banget malah. Dan salah satunya itu benar Transporter ya. Oke. Nah, tapi ngerti nggak sih apa yang mereka bicara, apa yang mereka bahas di film itu? Kalau nontonnya fokus mungkin akan mudah diterima gitu ya. Akan lebih mudah untuk nangkep apa yang mereka bahas. Tapi kalau Mbak Seto Kang Mas, ngerti nggak apa yang dibahas di film itu? Apa tuh yang masalah tentang kapasitas otak? Aku ngertinya tuh sampai yang batas 10 atau 20% gitu kalau nggak salah. Iya, iya. Menarik sih emang. Kalau di iniin. Saya sih udah 2 kali nonton ya. 2 kali nonton. Untuk film ini dan nggak bosenin juga. Dan untuk pertamanya tuh cuma sekilas, apa sih ini nggak paham juga. Untuk yang keduanya tuh cobalah pelan-pelan dengerin maksudnya apa gitu kan. Ternyata benar juga nih. Dan akhirnya ya sedikit-sedikit paham lah dari tahap 1% sampai ke 100%-nya. Itu
dapat paham juga gitu. Oke. Kalau Mbak Sap, Mbak gimana? Sebenarnya di situ sih kekurangan film ini, plotnya itu terlalu loncat. Kalau menurutku ya, plotnya itu terlalu loncat. Jadi intinya itu dia itu hanya memfokuskan sama efek dari kemampuan otak. Jadi penyebabnya adalah suatu dari luar yang intinya itu adalah vitamin dari ibu hamil yang menguatkan tulang dan otak dari si janin gitu, pertumbuhan si janin. Dengan dia mengonsumsi hampir setengah kilo atau 500 gram itu, dan bilang tiba-tiba dia kayak semacam kemampuan Jadi hero gitu kan? naik. Ya, bukan hero aja, itu malah semacam Tuhan. Sekarang dia itu kayak dalam jangka waktu menit dia tuh jadi kayak bisa ngatur warna rambutnya sendiri, bisa gerakin apapun, udah kayak mentalis gitu kan. Jadi dia tuh hanya memfokuskan si perkembangan kemampuan teori yang dijabarkan oleh si profesor. Tadinya juga sempet nggak ngerti nih apa nih sambungannya nih antara narkoba sama si profesor jelasin si kemampuan otak. Dari awal tuh sebenarnya mereka tuh kayak pengen nunjukin nih loh, nantinya si profesor sama si Lucy ini akan ada uh, chemistry apa sih, akan ada suatu sambungan gitu loh, padahal mereka saling nggak kenal gitu. Di situ dijelasin kalau manusia itu hanya memakai 18% atau 15% otaknya. Sampai detik ini pas dia ke 20%, itu dia udah bisa baca orang gitu. Berarti kan kita pakai otak kita cuma 8% kasarannya gitu kan. Teori di film itu bisa nggak sih nyebutin apa namanya, apa faktanya gitu. Berarti kan secara kasar selama ini kita hidup memakai otak hanya 18%. Sedangkan dia 20% aja bisa baca pikiran orang gitu kan. Udah gitu kita udah boleh ngomongin ending gak sih? Endingnya tuh aneh menurutku sih. Kayak menyatu dengan alam jadinya dia. Iya sih. Aku baru tahu kalau kita tuh ternyata cuma pakai otak kita 5-18% ya. Iya, apalagi kan dia Baru tahu gara-gara nonton film itu sih asli. Kayaknya 15% ya, bukan 18% deh. Iya, 18% kan. Ya pokoknya nggak nyampe 20% deh. Iya, Iya. 20%. Intinya dia cerdas gitu di 18% tuh. Nah, terus di situ juga dijelaskan kayaknya ada kaitannya sama manusia primitif yang namanya Lucy. Manusia primitif Lucy. Iya yang itu ya, yang orang utan ya, bukan sih itu? Bukan, itu manusia purbakala ya kalau nggak salah. Sebutannya apa sih? Manusia purbakala gitu loh. Bentukan antara monyet dan manusia. Oh, oke. Itu di teori Darwin ada. Nah, terus Oke. jadi dia itu si awal manusia primitif dengan di akhir si Lucy yang manusia paling cerdas 100% otaknya. Nangkepnya sih gitu. Tahu bener apa enggak? Iya benar. Jadi untuk sobat-sobat Revim, kalau mau nonton film ini tuh harus fokus biar ngerti baik itu isi ataupun jalan cerita dari film ini. Karena kalau cuma untuk cari hiburan, kayak kurang tepat untuk nonton film ini. Tapi untuk ilmu pengetahuan, banyak banget yang bisa didapat dari film Lucy ini. Makanya reviewnya itu ya sedikit turun ya, karena memang ini kan bukan film untuk penghiburan, jadi bagi... Iya benar. Banyak tuh yang nge-review, kalau aku lihat tuh di internet nilainya 6,8 lah dari 100. Dari 10 ke 100 sih? 10. Iya dari 10. Oke. Nah, yang paling menarik dari film ini selain tentang teori-teori itu apa menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini ya, menarik itu ketika kita bisa mengulang waktu. Versi menarik sih. Oh, yang dia putar waktu, yang waktu udah mau di ending ya? Di ending sama waktu dia mengambil narkobanya itu, yang di rumah sakit. Oh, yang... Dia nelpon ibunya. Oh iya, itu sedih sih adegan yang itu. Itu sih banyak sih ininya.
Terus tadi tuh ya, sama yang tadi tuh eh profesornya kan sempat nyindir kan itu evolusi atau revolusi. Iya benar. Itu sih, itu Polisi, ini banget polisi ada kejadian kata itu. lagi. Iya benar-benar. Oke. Kalau menurut Mbak Saf, Gak tahu ya. Sebenarnya saya nggak berani ngeliat waktu dia ngeblack itu. Jujur aja itu handphone ditutup. Nggak tega aja. Kalau hal yang paling ngena saat dia nelfon orang tuanya benar-benar nggak tahu apa-apa. Karena dia tahu dia bakalan lenyap gitu tanpa bentuk tubuh manusia. mm-mm. Dan juga actionnya. Seandainya benar-benar ada orang kayak gitu, keren banget ya. Aman dunia udah. Gitu kan. Nggak bisa Tapi itu dong. kayak, Nggak bisa. Karena iya, itu kan dia jebak juga sih ya. Jadi Nggak kan di profesor kan sempat bilang, jika terjadi memang itu akan terjadi, maka akan hancur dunia ini. iya, karena iya. Jadi kita kayak punya Tuhan di dunia kan. buat Iya, orang-orang yang kayak gitu. jalurnya ekstremis tuh nggak baik sebenarnya. Kurang baik Hmm. sih. Ntar pada coba pakai narkoba 500 gram lagi. Iya. Gara-gara Waduh, pengen kayak gitu. ya nggak gitu juga. Vitamin ibu hamil diminum sampai 500 gram kali ya. Iya. Jangan dicoba, jangan dicoba. Itu hanya film. Iya Kan benar. tapi itu juga dikasih tahu kan sama dokter waktu di bedah. Sebenarnya itu Kalau Iya. bisa sampai Kamu hebat 500 gram bisa itu bertahan. hebat. karena Kan bisa satu all orang day. bisa sampai hidup gitu. Iya benar. Oke. Tapi kalau mau coba boleh sih. Aduh, Janganlah. jangan dong, jangan Ntar ada akan, Kang Mas. Beneran ada yang ntar akan benar-benar ntar berakhir di rumah sakit lagi. Mending gak ke rumah sakit. Kalau lanjut gimana? bahaya Iya, itu. iya. Menurut Mbak Saf sama Kang Mas, kekurangan dari film ini tuh apa sih? Kalau dari saya sendiri ya, saya sih Mm-mm. agak sedikit ini ya, mempertanyakan aja waktu di terakhir itu ketika sudah didapatkan narkoba birunya itu, si C poin P poin H poin 4 ya kan? Ya, Iya benar. CPH 4 ya. ya CPH Mm-mm. 4. Nah itu kan ada 3 kantung, ya kan? Terus pas jadi infus, jadi ada 4 kantung. Iya, iya benar-benar. Itu yang saya agak Nah, tapi menjanggal kan itu sebenarnya di film ini. dicairin. Mungkin jadi lebih banyak, makanya dibagi 4 kantong kali. Iya itu kan positifnya kita kan nggak tahu kan apa benar kita atau enggak kan kita nggak Iya, tahu. Itu sih kayak gimana gitu rasanya. benar-benar. Itu Oke, ada lagi Kang Mas? baru itu doang sih. Oke, kalau Mbak Sap gimana Mbak? Ada beberapa sih bagian yang nggak ngerti sebenarnya, dari yang ingat kejadian toilet pesawat nggak? Iya iya. Dia Iya, sebenarnya iya, iya, harusnya yang dia udah dia hilang, terus dia maksa bertahan ya. kayak orang sakau, terus dia makan sisanya yang dari perut dia itu, narkoba yang dari perut dia itu, terus harusnya dia hilang, tapi ternyata dia kembali ke bentuk semula dengan rambut aslinya. Sebenarnya tujuannya apa sih, juga kurang paham yang itu. Sama endingnya kayak ini ya, menyatu dengan alam aja gitu, udah ya udah gitu Iya aja sih, ya. endingnya agak mengecewakan ya. Iya. Kalau saya bisa ini kali ya, yang dari pemahaman saya sendiri kan, di profesor itu kan menjelaskan tuh, ada penjelasan tuh yang menurut saya sih make sense kalau diputar lagi filmnya ya. Jika lingkungannya tidak mendukung atau terpelihara, selnya akan memilih keabadian, dengan kata lain mencukupi diri dan mengolah diri. Di sisi lain, apabila habitatnya mendukung, mereka akan memiliki dan dia akan memilih berkembang biak si selnya ini. Jadi waktu Iya, mungkin iya, yang iya. saya tangkap kan dari pesawat itu sempat di flashback tuh diingetin lagi ketika profesornya bilang kalau selnya itu di daerah lingkungannya itu mendukung atau terpelihara, maka dia akan berkembang biak.
Nah, kondisinya itu waktu di pesawat, si sel ini tidak mendukung lingkungannya. Makanya dia memilih keabadian dengan cara melepaskan sel-selnya. Nah, sama si Lucy ini diikat kembali dengan menggunakan si CPH itu. Itu kalau menurut saya, cuma kan nggak tahu dari ininya. Itu dari menurut saya sendiri, pribadi. Tapi kan after dia Nah, makan iya. CPH-nya itu kan dia tetap sebenarnya tuh hilang gitu kan, sempat ada flashback. Walaupun sebentar tuh dia langsung makin sel-selnya tuh kayak lepas gitu loh. Jadi Iya, itu tadi kan makanya tadi kan dibilang kan ketika apa diikat nih, itu kan kalau udah pernah saya kan, nih dia udah nggak ada tempat mengikat lagi kan udah habis tuh ketika 100% kan udah habis, mau diikat lagi pakai apa gitu kan, sedangkan si apa CPH 4 ini udah nggak ada di lingkungan situ. oke. Oke, makanya kekurangan dari film ini banyak tanda tanya nggak sih? Jadi agak kurang menjelaskan kita penontonnya gitu. Ya, jadi dia plot ya tadi dibilang plotnya loncat, menekankan Ya si benar. Sama. kemampuan saintisnya itu kayaknya sih. Makanya jadi penjahatnya nggak Iya, terlalu up. iya Penjahatnya benar-benar banyak. Ada yang ngomong juga penjahatnya kayak mudah banget terkalahkan. iya, terus apa? Apa ya? Kayaknya tuh benar-benar cuman ya mereka semua figuran, intinya cuman si Lucy aja kan emang. Iya benar. Iya kan ini kan yang ditonjolkan sainsnya kan, Mm-mm. kayak gitu itu kan itu. Tapi oke. Tapi kalau dari aku sih ada kata-kata yang menarik dari Lucy yang dia bilang tanpa waktu kita tidak ada. Iya Iya, benar iya. tuh. Jadi ya kan. Penting banget. Terus profesornya juga bilang, iya waktu adalah hal yang paling berharga. Jadi kita selagi punya waktu harus memanfaatkan waktu kita dengan baik banget sih. Betul. Iya, banyak sih sebenarnya kalau Oke. tulisan ini kan saya juga udah mencatat ya beberapa pesan-pesan yang Hmm, di pesan singkat yang ditampilkan di film itu. Kayak misalkan Oke. bahwa manusia lebih tertarik dengan memiliki sesuatu daripada menjadi sesuatu. Ya dari dialog-dialognya tuh memang dapat banget sih Mbak kata-katanya. Iya. Iya, iya. Filmnya rekomen buat 17 plus ya. Iya benar benar benar. Iya. Tolong. Langsung ingat adegannya. Sebenarnya kalau anak kecil bisa sih, asalkan dibimbing ya, Nggak bimbing bisa orang tua. mas, Iya visualnya itu loh. Iya kan agak-agak harus bisa ditutup. dijelasin, bisa dijelasin. Tapi kayaknya Mungkin 15 tahun ke atas lah. Terlalu plotnya berat soalnya kalau terlalu untuk anak berat. kecil. Jadi kalau dari saya tuh, pokoknya itu diajarin berlebihan tuh nggak baik. Ya. Kalau menghargai waktu. Kenapa berlebihan tuh? Itu tadi penggunaan otak. Yang dikasih waktu, dikasih sebatas gitu ya udah segitu aja. Nggak usah berharap lebih gitu kan. Tiba-tiba hilang aja nggak tahu kan. Berlebihannya kayak Benar. Ngeri ya. mengkonsumsi obat, Ngeri ya. Ya obat benar, itu. jangan berlebihan. Apapun itu tidak boleh berlebihan. Seperti kata Kang Mas sama merasa berlebihan itu tidak baik, maka kita jangan panjang-panjang juga reviewnya. Nanti pendengar kita bosan juga. Ya benar 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 benar. Selain Iya. selain Aku udah bosan kita bilang. juga udah kehabisan materi. Oke, untuk sobat review sekian untuk review film Lucy hari ini. Jangan lupa kalau penasaran ditonton filmnya karena memang bagus juga untuk nambah ilmu pengetahuan. Uh, Oke, sebelum kita akhiri review film hari ini, jangan lupa sobat review di subscribe video kita, channel YouTube kita, lalu like videonya dan share ke teman-teman. Nah, kalau ada pengen request film yang ingin kita review, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan review filmnya. Dan oh ya, tadi di opening aku lupa bilang kalau kita bukan review film profesional, kita hanya review sesuka-suka kita, tapi kita tidak akan menyinggung baik itu dari sisi pembuat film ataupun
dari sisi penonton filmnya. Kita akan review sesuai dengan apa yang kita tahu dari hasil menonton film ini. Baik, makasih untuk Mbak Sap dan Kang Mas. Sampai jumpa untuk review film selanjutnya dan bye-bye. Bye. Bye.